Ibuku mulai! Ibuku mulai! Ibuku mulai, Pak! Arep nambah stok barang, tapi mahal. Susah, Mas. Tang, ngapa lari-lari? Ibuku mulai, Pak De! Oh, Siapa tuh, Pak? Lucu. iku Tono, Mas. Anaknya pinter, rajin jualan layangan di warungnya. Udah gitu, Ibu! Le! sayang banget sama ibunya. Ya, beginilah Kang. Capek ngangkat-ngangkat tiap hari. Mana tempatnya nggak muat. Pengen nambah modal juga, Kang. Lihat deh, Po. Kayaknya warung Aye kurang berkembang, Po. Aye tuh pengennya dapat penghasilan tambahan, Po. Ibu cuma dikasih libur seminggu, Le. Ini ada sedikit, cukup untuk nenek dan kamu. Bu, iki hasil dodolan layanganku, Bu, supaya ibu rak keluar negeri. Ibu harus pergi, Le. Ibu harus cari duit buat kamu. Le! Lah ngopo toh ibu ndak jualan di sini aja? Warungnya ndak cukup buat kita, Le. Zaman wis beda. Ibumu iki kan cuma TKI. Ibu cuma bisa nyapu, ngepel. Tapi kan ibu punya aku. Saat tak tahu arah, aku ada untukmu. Akan ku topang setengah mati agar kau bisa berdiri di kaki sendiri. Beri sempat sentuh dan asa bisa jadi nyata. Sekarang warung ini untungnya naik 3 kali lipat. Terima kasih, ya, Mas. Sama-sama. Aku jadi tidak perlu ninggalin Tono lagi. Mas Iwan! Api toh Mas warungnya. Ya. Sing penting ibuku rasido keluar negeri meneh. Walau kita rumahnya cuma di desa. Ton, kamu itu punya kita. Beri sempat sentuh dan asa bisa jadi nyata. Melintasi jarak dan waktu, hancurkan harap yang semu di genggaman kita. Ku harap kau bisa nyalakan harapku. Kau bisa nyalakan harapku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Buka Talks Local Pride, ciptakan dampak melalui produk lokal. Dan hari ini spesial, pastinya juga hari ini nanti kita akan banyak membahas tentang lokal, tentang performance atau juga tentang
hal-hal yang pastinya bisa banget buat rekan-rekan semuanya untuk mencari inspirasi mungkin atau juga di sini juga ada banyak sekali para apa ya, para expertise yang akan hadir pada malam hari ini. Dan pastinya juga di Buka Talks kali ini spesial karena kita nanti hari ini akan tayang ada di YouTube dan juga ada di aplikasi Bukalapak di Buka Live seperti itu. Nah, sambil menunggu yang lain nih, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bondan, saya dari Merchant and Community Engagement dari Bukalapak yang akan memandu acara ini pada sampai nanti jam 8 malam. Dan pastinya nih nggak cuma ada Bondan di sini tapi juga sudah ada yang tadi disebutkan orang-orang yang ahli banget nih di bidangnya masing-masing untuk membahas tentang topik kita pada hari ini yang mana kita akan berbicara tentang ciptakan dampak melalui produk-produk lokal. Jadi produk lokal itu harus bisa bersaing, harus bisa menguasai di pasarnya sendiri gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa banget buat kemudian melebarkan sayap kita untuk bisa ke ranah internasional dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan produk-produk lokal ini gitu. Nah, untuk hari ini telah hadir bersama kita 3 pembicara yang biasa. Ada Bang Rahmat Kaimudin selaku CEO dari Bukalapak yang telah hadir bersama kita di sini. Juga ada Pak Dishon Toba dari selaku direktur dari Konsigna. Juga ada Mas Irfan Helmi selaku co-founder dari Pipiltin Cocoa dan juga Anomali Coffee. Jadi ketiga pembicara ini nanti akan berbicara banyak tentang kelokalan apa tuh kelokalan? Jadi kita akan berbicara tentang usaha-usaha lokal yang pastinya juga bisa bersaing dan pastinya bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semuanya, baik yang saat ini ingin membuat bisnis atau sudah menjalankan bisnisnya atau mungkin saat ini sedang mencari kesempatan untuk bisa mengembangkan produknya hingga sampai ke pasar yang lebih luas seperti itu. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu tentang Buka Talks. Mungkin beberapa juga masih ada yang bingung. Sebenarnya di Buka Talks ini kita ada apa di sini gitu kan? Nah, Buka Talks adalah sebuah inisiatif dari Bukalapak yang bertujuan untuk memfasilitasi anak muda, para UMKM, dan seluruh masyarakat di Indonesia agar dapat meningkatkan kapasitas diri melalui sharing. Nah, apa sih kemudian yang di-sharingkan di sini? Pada kesempatan kali ini Buka Talks mengusung tema besar yaitu Local Pride. Nah, sesi kali ini hadir untuk menginspirasi para peserta, terutama generasi muda dalam membangun Indonesia. Pastinya dengan menambahkan kecintaan mereka terhadap produk lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Tentunya topik ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk bangga dengan buatan Indonesia. Luar biasa. Karena kita virtual ya, mau minta tepuk tangan tapi agak susah juga nih. Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin untuk rekan-rekan yang sudah bergabung bisa meninggalkan komentar atau mungkin jika nanti ada hal-hal yang akan ditanyakan dan sebagainya mungkin akan bisa didiskusikan nanti di akhir. Tapi tenang aja, nanti selain kita mendengarkan paparan dari setiap pembicara, kita juga akan ada diskusi panel untuk di akhir acara gitu. Jadi nanti kita akan bisa untuk membahas tentang mengupas tuntas tentang local pride, tentang produk-produk lokal bersama dengan para narasumber atau juga pembicara yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan langsung saja untuk memulai perjumpaan kita pada malam hari ini, kita bisa undang untuk bersama-sama dengan kita semuanya Bang Rahmat Kaimudin selaku CEO Bukalapak. Nah, jadi Bang Rahmat ini nanti akan banyak membahas tentang kenapa sih kemudian harus produk lokal, apa yang kemudian menjadi kekuatan dari produk lokal, dan bagaimana kemudian memaksimalkan produk-produk lokal ini. Oke, sudah bergabung dengan kita di sini Bang Rahmat. Halo. Halo Bondan, apa kabar? Oke, alhamdulillah baik. Gak bosen ya Bang sama saya? Enggak dong. Oke, mungkin sudah siap Bang Rahmat untuk memberikan paparannya untuk rekan-rekan Bukalapak pada malam hari ini? Oke, boleh. Nanti saya buka aja ya, karena bintang tamunya sebenarnya teman-teman ini, Mas Dision sama Mas Irfan. Oke, siap, boleh banget. Oke, selanjutnya silahkan untuk Bang Rahmat, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bang. Oke, ya jadi mungkin kita ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk set the stage aja dari sini. Kenapa isu local pride ini atau bangga buatan Indonesia ini menjadi penting buat kita semua. Nah, mungkin saya mulai dari sedikit cerita aja. Jadi beberapa bulan yang lalu, udah setahun kayaknya lebih ya sebenarnya. Waktu itu saya sebagai CEO Bukalapak dan juga beberapa teman-teman di platform lain itu dipanggil oleh Kemenko Marves ya waktu itu
Dan kita di challenge, ini dalam kondisi pandemi seperti ini, bagaimana caranya kita harus fokus ya untuk mengembangkan ekonomi dalam negeri gitu. Bagaimana caranya? Tool-toolnya kan sekarang udah banyak ya. Toolnya misalnya kita cerita ada bansos, ada stimulus, ada kartu prakerja dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ya bagaimana nih untuk menghadapi untuk UMKM sendiri seperti apa? Bagaimana caranya yang tepat? Apakah oke kita coba nih mikirin bagaimana caranya orang UMKM kita tuh bisa ekspor misalnya, atau apalagi yang bisa kita lakukan. Nah dari percakapan itu salah satu hal yang kita sampaikan adalah begini, bahwa Pak sebenarnya ini fakta yang sebenarnya nggak terlalu menyenangkan, tapi faktanya adalah orang Indonesia itu cukup banyak mengkonsumsi barang impor. Ya. Dan kalau kita mau push champion products kita, terutama untuk UMKM, untuk ekspor, itu mungkin malah apa ya, masalahnya cukup panjang. Waktu itu ya ada beberapa menteri juga menjelaskan kenapa UMKM ini susah ekspor dan sebagainya. Nah akhirnya kita pikir bagaimana kalau kita balik aja isunya. Poinnya adalah gimana caranya Indonesian product itu bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dulu. Kalau main bola menang dulu di kandang nih, baru kita cerita tandang kan. Nah, terus gimana gitu caranya? Pak itu kalau kita lihat di beberapa negara itu selalu ada campaign. Saya dulu pernah tinggal di Amerika beberapa tahun, ya ada pada saat krisis ada campaign Buy American. Ya, why don't we do the same buat Indonesia? Bagaimana caranya kita buat campaign supaya orang Indonesia itu bisa senang gitu ya beli produk-produk Indonesia sendiri. Apalagi dalam kondisi pandemi, gitu kan? Dalam kondisi pandemi waktu itu global supply chain lagi disrupted, sehingga mungkin ada beberapa barang yang agak susah masuk. This is the time untuk kita mengisi nih demand lokal dengan barang-barang produksi kita. Tapi ya memang dibutuhkan support ya dari semua orang. Akhirnya dengan ngobrol-ngobrol beberapa platform semua, termasuk juga di endorse sama Bapak Presiden, keluarlah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu, yang logonya kayak love gitu kan, terus ini apa merah putih, itu kita ikut waktu itu untuk voting, desain dan sebagainya. Dan ya ini memang sesuatu yang sangat apa ya, pertama pengen kita coba dulu ya, kita komunikasikan, kita kampanyekan, everyone di setiap platform itu pasti punya sekarang, yang gede-gede pasti punya tuh microsite Bangga Buatan Indonesia, barangnya kita kurasi dan sebagainya. Nah, tapi memang yang menjadi challenge lagi adalah ya kita tetap harus mengkomunikasikan ini. There is a lot of mindset change ya. Harus dirubah nih mindsetnya, gimana caranya orang-orang Indonesia senang nih gitu. Saya juga coba akhirnya bereksperimen dengan diri saya sendiri gitu. Saya pas pandemi saya di rumah, terus saya bilang oke, saya lihat dari ujung kaki sampai ujung kaki sampai ujung rambut, wah ternyata banyak juga ya barang-barang import yang saya pakai. Banyak juga mungkin barang-barang branded gitu segala macam. Oke deh, saya coba deh gitu. Jadi saya kebetulan sempat waktu itu turun berat badan, jadi butuh beli baju gitu ya. Ya oke, cari. Sekarang syaratnya harus lokal, harus beli di Bukalapak. Nyari gitu, cari. Jadi baju-baju saya yang buatan luar diparkir dulu, nggak cocok, ya beli di Bukalapak. Nemu nih toko-tokonya gitu kan, tes gitu. Oh, chinos, jeans, t-shirt yang saya pakai nih, beli di Bukalapak. And surprisingly, it's very saya nemu nih brand-brand yang lokal, yang kualitasnya tinggi. I cannot tell the difference gitu ya dengan barang-barang yang tadinya biasa saya beli ya, yang brand luar negeri. Dan harganya itu bisa 1/3, 1/4. Jadi sepatu sekarang saya beli gitu kan. Jadi ini baju, celana dan sebagainya. They look ya it's as comfortable,
kualitasnya tinggi, they look not bad, it's actually very good, dan harganya murah. Menurutnya jauh lebih murah lah daripada branded. Terus habis itu kita coba cari-cari lagi nih beberapa benda, gitu kan, apalagi. Dan ya saya pikir, nah, ayo kita ceritakan story ini. Jadi saya kalau di kantor suka ketemu anak-anak, saya liatin, ini bajunya beli di mana, celananya beli di mana gitu. Kadang-kadang ada lah yang orang di kantor, akhirnya dia ikut-ikutan beli, saya promo-promo gitu ya. Jadi mereka juga they realize, they appreciate after that. Termasuk kalau ini ya, ya tas saya ganti. Terus misalnya mau cari hampers buat lebaran dan sebagainya. Kemarin juga kita cari-cari lagi nih, nggak usah lah brand-brand yang asing gitu, kita cari. Nah, ini kebetulan saya I have a sweet tooth and my kids also have sweet tooth gitu. Kita nemu nih brand Pipiltin, Pipiltin Koko, enak nih, ada di Bukalapak nggak gitu? Ada, oke, beli gitu. Terus akhirnya kita jadiin hampers buat teman-teman. Ya, every little things I think counts. Dan kalau tadi kita lihat video yang tadi ya, ini videonya baru, Mas Christian, Mas Irfan baru banget, fresh from the oven. Saya baru 1-2 kali ini nonton, tadi saya sempat agak ini juga. Tapi one thing yang menurut saya senang banget, itu keluar kata-kata bahwa kamu itu punya kita. Seorang Indonesia, pengusaha UMKM itu punya 270 juta orang Indonesia juga. And it is not us. Kalau bukan kita-kita ini yang ikut belanja barang-barang buatan Indonesia, buatan UMKM atau artisan Indonesia, siapa lagi? So who else is gonna do it? Kita ini sesama kita gitu yang paling bisa bantu. We start dari diri kita, dari tetangga kita, dari teman-teman kita, dan ya harapannya kalau misalnya every single one of us mulai melakukan ini, saya pikir akan muncul reaksi yang positif. Jadi UMKM kita yang mungkin tadinya bisa bikin barang berkualitas, tapi kapasitasnya kurang, dia kalau dapat demand, dia pasti akan nambah kapasitas. Dia akan berinvestasi dengan packaging yang lebih baik dan sebagainya. Mungkin pertama doesn't look that good gitu, atau mungkin kita have to give them a little bit more chance ya. Harus kita kasih toleransi dan sebagainya. Tapi ya kalau kita nggak sedikit mulai, ya apa ya, pasti sayang, kasihan juga nih. Siapa lagi yang mau nolongin? Menang di kandang dulu gitu, baru tandang. Tapi kalau kita semua gotong royong di Indonesia, masing-masing coba fokus on artisanal products di Indonesia, saya yakin banget satu, sebagai konsumen kita nggak akan merasa rugi ya, mungkin akan merasa untung, we get quality product, mungkin malah freshly made gitu dan sebagainya. Dan juga kita juga ikut membantu perkembangan industri dalam negeri, memperkuat ekonomi Indonesia, dan juga membuat artisan Indonesia juga bisa membuat barang-barang yang lebih berkualitas. Jadi, nah hari ini kita mengundang sebenarnya dua pioneers, dua pengusaha yang ya mungkin barangnya sedikit beda ya, satu in food F&B business, satunya lagi di bidang apparel, tapi mereka sudah proven gitu untuk bahwa orang Indonesia juga bisa punya barang yang bagus gitu, bisa bikin barang yang berkualitas. Dan saya thankful banget Mas Christian, Mas Irwan ada di sini. Ya tentunya saya juga berharap selain beli barang buatan Indonesia, ya kami juga di Bukalapak, tugas kami menjadi tempat melakukan jual beli platform untuk commerce, dan kita juga tentunya buatan Indonesia gitu. Jadi monggo sama-sama juga kita saling dukung, and hopefully for us kita bisa stronger together. Mungkin dari saya itu dulu, Bondan, saya balikin deh ke MC. Thank you. Oke, terima kasih Bang Rahmat. Jadi silakan untuk beristirahat terlebih dahulu karena nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang terakhir ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Gitu ya Bang Rahmat ya.
Oke, siap. Terima kasih. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Rahmat bahwa sebenarnya itu produk-produk lokal itu bisa banget untuk bersaing baik dalam negeri maupun potensinya untuk bisa ke pasar yang lebih luas untuk menembus global gitu kan di pasar internasional gitu. Jadi semangat terus untuk rekan-rekan semuanya apalagi yang emang sudah berkecimpung ya nih di dunia udah membuat brand-brandnya sendiri gitu kan. Membuat brand-brandnya sendiri untuk kemudian diperjualbelikan dan pastinya juga bisa selain untuk memberikan produk yang berkualitas tapi juga bisa membawa nama bangsa Indonesia ke ranah yang lebih baik seperti itu ke global lebih tepatnya. Dan ini seperti ada komentar nih dari Deden Septiana, lokal semakin kuat. Bener, lokal semakin kuat kalau misalnya kita semua sudah sadar dan pastinya juga kita sudah mengikuti nih program atau campaign tentang bangga dengan produk-produk dalam negeri. Dan tadi sudah disampaikan juga di awal bahwa hari ini kita sudah kedatangan pembicara-pembicara yang luar biasa yang merupakan perwakilan nih, bisa dikatakan perwakilan yang memiliki produk-produk lokal yang berkualitas dan pasarnya sudah luas banget gitu. Dan langsung saja untuk yang pertama kita undang terlebih dahulu Pak Dishon sudah bergabung dengan kita di sini dari direktur nih dari Konsina. Halo Pak Dishon. Ya, halo, selamat malam Mas Bondan. Selamat malam, sehat ya Pak ya? Sehat, amin Pak. Sehat. Sudah siap ya untuk membagikan kisah inspiratifnya kepada rekan-rekan semuanya yang menyaksikan Buka Talk sekarang? Ya, siap. Kalau disuruh Pak Bondan nama Pak Rahmat, siap ya, saya siap. Siap. Oke, silakan Pak Dishon. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Dari tim Bukalapak, terutama Pak Rahmat, Pak Bondan, Pak Irfan juga, dan seluruh tim, dan juga seluruh penonton di online ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung aja saya akan sharing. Oh langsung ya, sudah ya. Nah ini, jadi Konsina berdiri sejak tahun 99, jadi saya ceritakan sejarahnya dulu, karena dikasih waktu 15 menit ya. Jadi ini agak cepat. Dan sejak tahun 99 ini, sampai saat ini Konsina ada 2 brand sebenarnya. Satu brand produk, outdoor lifestyle, kemudian satu lagi brandnya Konsina Outdoor Service itu lebih kepada seperti mengurusi MICE gitu ya. Ada pameran, traveling, ataupun kegiatan lainnya. Ya, next Mas. Nah ini produk-produknya kita memang lebih fokus ke dunia outdoor, makanya nah ini yang anehnya kita dari dulu sudah membuat istilah Konsina Outdoor Lifestyle. Dulu kita sebenarnya the outdoor equipment tagline-nya tahun 2000 itu, kemudian saya rubah, saya pikir bahwa suatu saat bahwa outdoor ini akan menjadi suatu tren ke depan, maka kita rubah jadi outdoor lifestyle. Next. Nah ini sejarahnya Konsina sendiri. Nah ini yang paling kanan saya ya, ini tuh udah lama banget nih. Jadi Konsina itu berdiri sejak tahun 99, itu ketika kuliah, tetapi sebenarnya hobinya sendiri, waktu itu sudah dari SMA. Dan kenapa Konsina dulu bisa berdiri ya, karena dulu juga saya sama tuh Mas Rahmat cerita, waktu naik gunungnya senang mencari pakai produk yang bagus, yaitu produk luar waktu itu. Kemudian alat pendakian, karena di Indonesia sangat sedikit, baru ada 1-2 merek. Kemudian juga saat itu sadar bahwa 80% banyak produk luar itu saat itu banyak dibuat di Indonesia. 80% tuh hampir brand-brand terkenal di Eropa dan di Amerika waktu itu, tahun 99 ya. Next. Nah, waktu itu saya berpikir kalau produk luar negeri bisa dibikin Indonesia, kenapa kita dalam negeri tidak bisa produksi juga dengan kualitas dan desain yang setara lah. Nah, saat itu juga saya ikut pecinta alam waktu pas masih kuliah, kemudian cukup aktif sehingga sering juga berkunjung ke universitas lainnya untuk melakukan kunjungan atau berkegiatan bersama. Terus kemudian kalau produknya bagus dan harga terjangkau, kita dulu bikin sangat laku sekali, dibeli oleh teman-teman kita sendiri. Gitu ya. Next. Nah, ini dulu toko pertama nih. Jadi tahun 99 gitu kita baru ngerintis,
tahun karena saya masih kuliah ya, sampai tahun 2000-2001 itu masih kuliah, kemudian baru mulai diseriusin lagi. Nah ini masih toko 2008-nya masih kecil sekali. Next Mas, lanjut. Nah kalau dilihat juga apa sih yang membuat kita yakin bahwa kita membuat suatu produk gitu ya. Ini saya mau share sedikit juga, yaitu karena waktu itu persaingannya juga dengan merek luar cukup kuat. Salah satu yang kita perhatikan adalah apa sih kekurangan dan kelebihannya produk kita dengan produk luar. Nah itu juga menjadi isu di diri kita sendiri. Terus selain di produk luar juga produk lokal. Kalau produk lokal ada yang laku, apa sih kelebihannya? Itu yang jadi pemikiran juga. Terus pemikiran sederhananya, ya, saya saat itu kalau mau buat tas, misalnya, karena waktu itu kita pertama tas ya, habis itu sekarang, sampai sekarang tuh banyak sekali jaket, celana, baju, sampai sepatu, sampai kacamata, topi. Nah waktu itu yang pemikirannya adalah bahan bakunya dari mana nih, mesinnya dari mana nih, tukang jahitnya dari mana, tukang polanya dari mana. Nah itu yang menjadi apa tantangan kita kan memulai usaha. Ya, terus Mas lanjut. Nah, setelah itu kita harus membuat planning dan juga action yang bisa segera, karena setiap yang kita mau kerjakan itu ya selalu semuanya, apalagi saat ini ya, sangat bekerjaan dengan waktu. Apalagi saat ini baru kita mikir, kita masih timbang-timbang, ternyata tidak lama kemudian orang lain sudah buat gitu ya. Di masa ini segala sesuatu itu sudah sangat cepat sekali. Nah, maka planning and action ini sangat dibutuhkan kecepatan. Ya saat itu saya karena ingin segera jadi barangnya, maka semuanya saya kerjakan secara paralel. Nah, saat itu seperti cari bahan baku, pas tidak ada di toko gimana nih? Import zaman dulu juga masih susah, tahun 99 itu. Ada inian khusus ya, izin khusus, dan kita baru mencoba. Akhirnya saya kumpulin dari limbah-limbah sampah pabrik tas yang merek luar yang untuk ekspor. Itu saya menghubungi ke bagian limbahnya, saya kumpulin. Terus gimana nih cari jahit sama tukang polanya? Karena waktu itu hanya orang-orang pabrik yang mengerjakan luar aja yang punya gitu kan. Akhirnya kita cari di sekitar pabrik itu, pasti banyak kos-kosan, kontrakan yang selama ini bekerja di situ, yang sudah jago, yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan itu, maka kita cari di situ. Ya, next. Nah, pengembangan awalnya, ini buat mungkin sharing juga ke teman-teman, bahwa saat itu bisa dibilang saya punya duit tuh hasil ngumpulin sendiri sangat minim sekali, hanya 500.000. Yang dihasilkan pertama kali cuma tas pinggang, 30 pieces. Tetapi saat itu karena saya hanya kuliah aja, nggak ngapa-ngapain, jadi uang yang dihasilkan diputar terus untuk bahan baku, pengembangan, pembelian mesin jahit. Mesin jahit itu dari cuma satu dulu. Kalau nggak salah harga mesin jahit dari 500.000 itu cuma 200.000 harga mesin jahit. Kemudian sisanya tuh buat beli bahan baku, benang, segala macam, jadilah tas. Ya kemudian berkembang sampai sekarang ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih dari 1.000 mesin jahit ya saat ini. Next, Mas. Nah, apakah ada cara yang singkat menuju sukses? Kalau kita berusaha, ada. Kalau kita menerusin usaha orang tua, misalnya, terus memulai sesuatu yang benar-benar tidak ada sebelumnya, atau benar-benar fresh, sesuatu yang belum ada di Indonesia ini ya, terus modal yang cukup besar. Nah, tetapi sayangnya saat saya memulai itu, saya tidak mempunyai satupun di atas. Bisnis saya juga udah ada yang memulai, kemudian modal juga modal sendiri. Ini juga bukan dari orang tua, sehingga yang banyak saya alami yaitu sama seperti orang lain, harus banyak jatuh bangun. Next. Nah, sukses Konsina. Cita-cita dari awal sampai sekarang masih sama. Itulah yang mengakibatkan saya rasa Konsina sampai sekarang masih bisa bertahan, ya, apalagi di tengah pandemi ini, yaitu selalu cita-citanya menjadi pembuat perlengkapan produk outdoor nomor 1 Indonesia. Kemudian yang kedua, yang sangat penting lagi, konsisten terhadap cita-citanya tersebut. Ketiga, mengutamakan kepentingan pekerja atau karyawan di atas segalanya. Kemudian inovasi kreatif,
masuk lebih dalam kegiatan outdoor, artinya kita tidak hanya membuat produknya aja, tetapi kita harus lebih ikut kegiatannya agar mengerti dan lebih tahu ke depan apa sih yang dibutuhkan dan sesuatu hal yang baru. Nah, kemudian selalu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dan selalu jujur. Ini bukan berusaha jujur nih, tetapi harus jujur nih. Dan uang bukanlah segalanya. Itu dia kiat-kiat suksesnya Konsina. Lanjut, Mas. Nah, suka ditanya apa sih kelebihannya produk Konsina dengan produk sejenisnya lokal maupun luar? Bisa dilihat di Konsina di Bukalapak ya. Kalau teman-teman lihat tuh warnanya kita variannya banyak sekali. Mejiku Hibiniu, lebih dari Mejiku Hibiniu kalau nggak salah mah. Sangat banyak. Kemudian variannya juga banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Desain selalu terbaru karena hampir tiap bulan kita mengeluarkan desain terbaru. Dalam pandemi seperti ini juga. Kemudian sangat fungsional. Jadi kita tidak hanya tren di warna, tren di desain, tetapi fungsinya kita harus tepat gitu ya. Kita bikin ini barang ini untuk apa? Untuk raincoat, untuk traveling, untuk rafting, untuk sekedar jalan-jalan backpacker atau apapun juga. Kemudian yang paling penting adalah ukuran badannya nih orang Indonesia. Makanya kalau teman-teman beli tas Konsina di Bukalapak atau Ransel tuh biasanya gede-gede. Zaman dulu sering ya backpackeran pakai itu keluar negeri ataupun juga naik gunung. Nah itu biasanya back systemnya tuh udah sangat nyaman. Nah itu salah satu kelebihannya karena kalau di luar tuh orang luar kan kebanyakan tinggi-tinggi. Torsonya beda. Nah kalau di kita udah disesuaikan. Kemudian kalau bahan itu kita sama dengan luar karena luar memang cepat sekali update bahannya dan itu kita selalu berusaha mengimbanginya. Kemudian aksesoris yang unik-unik dari resletingnya, buckle-nya, webbingnya, semua ya. Kemudian ini yang paling penting juga bahan disesuaikan dengan kondisi iklim di Indonesia. Jadi jaketnya, pakaiannya itu disesuaikan karena di sini kita tropis, gampang keringat gitu ya, tidak bisa disamakan persis dengan di luar yang bersalju, yang harus benar-benar rapat. Nah seperti itu. Kemudian yang sudah pasti di Indonesia itu harga lebih terjangkau. Dan yang terakhir, zaman sekarang ya harus mudah didapatkan secara online. Nah, melalui Bukalapak inilah salah satunya kita sangat berterima kasih, sehingga ini sangat memajukan produk kita lebih gampang dijual dan dilihat sama customer. Next. Nah, kenapa kita harus bangga nih dengan produk Indonesia? Ya, karena bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar apabila kita menghargai karya anak bangsa kita sendiri. Ya, jadi saya ngomong ini tidak hanya untuk Konsina nih. Semua produk, mau produknya Mas Irfan, ya, kemudian produknya teman-teman yang lain, UKM yang lain itu harus kita hargai karena dengan kita beli hasilnya karyanya pasti akan lebih maju karena mereka butuh biaya buat riset, buat pengembangan. Segala kritik dan saran saya rasa itu menjadi hal yang biasa buat kita para pengusaha. Jadi kalau produk lokal tuh dikritik ya biasa aja. Malah itu sebagai cambukan buat kita supaya lebih maju. Saya rasa ya saya dengan Mas Irfan di sini udah kenyang ya dikritik. Malah kritik itulah yang bikin kita maju. Jadi memang kalau kita dibanding-bandingin sama produk luar misalnya, wah produk lokal begini-begini, ya memang kita kan masih terus memperbaiki dengan outsourcing yang dengan resources yang ada di Indonesia sendiri gitu loh. Dengan keterbatasan yang ada, ya kita harus berusaha secara ini maksimal. Kemudian tidak ada yang dapat memajukan bangsanya selain rakyatnya sendiri gitu loh. Jadi gini, bangsa kita dan juga teman-teman yang lain semuanya yang selama ini juga hanya sebagai customer-nya Bukalapak gitu ya. Mungkin cita-citanya nih masih teman-teman adik-adik sekolah, cita-citanya ke depan mau jadi pengusaha juga, mau jadi entrepreneur sejati gitu ya, mau coba. Nah, itu harus dari sekarang harus beli banyak produk Indonesia sendiri. Karena kalau kita yang duluan ini maju, ke depan kalian-kalian itu penerusnya kita pasti lebih maju lagi. Akan lebih mudah lagi. Karena sebagian jalan yang sudah kita buka, kalian tinggal maju terus masuk gitu loh. Apa artinya nih segala sesuatu
ya kayak buka lapak seperti ini segala macam itu udah suatu hasil karya bangsa Indonesia yang sangat besar, dan juga makanya kita Konsina juga mau bersama-sama memakai Bukalapak ini untuk memajukan penjualan konsinanya juga gitu loh. Nah, ketika kita sama-sama maju, maka yang lain ya kita yakin bahwa akan majunya secara bersama-sama gitu loh. Bukan hanya Bukalapaknya aja atau konsinanya aja gitu loh. Dan juga semakin banyak yang membuat produk, kompetisi semakin tinggi, maka biasanya omsetnya juga semakin naik. Nah, itu saya rasa Mas Irfan tuh dulu juga bikin anomali, dulu juga masih jarang tuh kopi setahu saya, tapi saya yakin dengan sekarang makin banyak orang bikin kopi, saya rasa juga omsetnya malah makin bagus, bukan semakin turun. Jadi persaingan itu justru membuat kita lebih baik lagi. Kemudian ya terakhir nih bersama juga ya kita harus bangga setiap produk yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita, dan terus untuk mensupport menghasilkan karya terbaik. Nah ini bangsa Indonesia, kita jangan terlalu banyak mencibir atau menginikan produk lain. Kita harus saling support dan kita harus saling bekerja sama. Sekarang ini saatnya bangsa Indonesia itu saling mensupport, saling kerjasama, saling mendukung di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Next, Mas. Nah, ini tadi kan, itu tadi toko yang 2008. Ini toko yang sudah diperbarui, saya lupa nih tahun berapa nih, kalau nggak salah 2012 ya, 4 tahun setelah itu ya, 3 lantai dan cukup besar. Oke, next. Nah, itu tadi saya mulai dari sejak kuliah, hanya satu perusahaan, kemudian tahun 99 Konsina, kemudian tahun 2009 yang Konsina Outdoor Service. Nah, sekarang berkembang lagi. Ini semuanya bedanya adalah dari Konsina Outdoor. Ini semua masih nyambung kok sama dunia outdoor yang saya jalanin. Oke, terima kasih. Next, Mas. Ya, terima kasih. Salam sukses buat kita semua. Salam sejahtera, sehat selalu, sukacita. Saya kembalikan ke Mas Bondan. Terima kasih Pak Dishon, luar biasa lengkap. Itu tadi ada success story-nya, ada product development-nya, ada promosi tipis-tipis, semuanya ada. Jadi untuk semuanya, untuk rekan-rekan semuanya, ini mau keceplosan ngomong om dan tante, dikirain di komunitas kali ya. Oke, buat rekan-rekan semuanya luar biasa. Itu tadi kisah dari Pak Dishon, bahwa tadi ada yang saya garis bawahi tentang sebenarnya jalan pintas itu ada, cuma tidak semua orang itu bisa lewat di jalan pintas itu, dan kita harus mengalami yang namanya jatuh bangun, begitu ya Pak Dishon ya? Harus mengalami jatuh bangun, dan bahkan ini ada tambahan kalau gitu Pak Dishon, saya mau nambahin, bahkan jalan buntu aja masih bisa dipanjat gitu kan. Nah, jadi untuk rekan-rekan semuanya pasti, karena visi dan misi dari sebuah perusahaan itu juga menjadi penting untuk membuat kita bisa sustain, bisa terus berkelanjutan. Jadi tidak hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana kemudian kita memiliki nilai dan juga cita-cita yang kita sematkan ke produk kita untuk bisa menjadi lebih baik dan memiliki pasar yang lebih luas, begitu. Dan tadi sudah dijelaskan dari Pak Dishon. Selanjutnya kita akan ke Mas Irfan Hilmi selaku co-founder dari People Think Cocoa dan juga Anomaly Coffee. Sudah bergabung bersama kita juga di sini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Udah siap juga ya membagikan kisahnya? Kisah. Siap, insya Allah. Oke, siap. Silakan. Bisa langsung dimulai. Oke, pertama-tama pastinya terima kasih udah ngundang saya. Saya di sini merasa jauh lebih ngerasa rendah hati banget ya, karena dengar Bang Dishon, terus juga dengar CEO-nya Bukalapak, Bang Rahmat gitu. Ada 2 poin sih yang saya garis bawahin ya, dari Bang Rahmat dulu mungkin. Itu betul banget sih. Kayak misalnya contohnya gini deh, produk lokal ya, terus kemudian dibandingin misalnya dompet deh, misalnya gitu ya. Dompet buatan Indonesia dibandingin sama buatan Itali. Ya wajar kali kalau misalnya buatan Itali itu lebih bagus, karena merek tersebut mungkin udah 50 tahun di pasaran. Jadi pengalamannya udah 50 tahun. Nah, kalau nggak sekarang kita dukung produk Indonesia yang umurnya mungkin baru 10 tahun, baru 5 tahun, ya nggak akan berkembang tuh produk Indonesia kalau memang kita nggak dukung. Jadi
nggak bisa sih kita mesti take sides kalau menurut saya. Ini kita mesti berpihak, bukannya sekedar membandingkan kualitas, tapi memang harus berpihak gitu. Itu yang pertama ya. Saya setuju banget sama Bang Rahmat tadi. Yang kedua, dengan resiliensinya Bang Dishon, wah top banget Bang Dishon. Saya ini pakai produknya Konsina setiap hari loh Bang Dishon. Lihat dong, tuh kelihatan nggak? Terima kasih. Ini Bang Dishon ini support banget komunitas perkopian. Saya di Sustainable Coffee Platform of Indonesia disupport banget sama Konsina karena kita memang banyaknya main di outdoor kebetulan karena kebun kopi belum ada yang di indoor Bang Dishon. Kebun coklat juga belum ada yang di indoor. Jadi kita sangat relevan sebetulnya brand-brand yang kita bangun ya, Pipiltin Cocoa dan juga Anomaly Coffee itu relevan banget dengan produknya Bang Dishon gitu. Nah, mungkin cerita sedikit tentang, boleh masuk ke slide saya, Mas Dika. Nah, di sini kami ingin angkat tentang coba kita future proofing deh. Apa sih maksud future proofing tuh? Kita tahan nih untuk masa depan, relevan sampai ke masa depan. Dan masa depan itu ngomongin soal impact. Kita harus memberikan dampak yang baik, bukan hanya keuntungan untuk perusahaan kita. Jadi this is another level ya. Nah kalau misalnya kita mau ngomongin soal impact, mau ngomongin nggak lokal susah. Masa kita mau ngomongin impact tapi import keju dari Belanda gitu kan? Ya enggak gitu. Dan sekarang keju dari Indonesia juga udah lumayan banyak, dan saya pengen sharing sedikit, dan pastinya saya punya banyak kekurangan yang saya ceritakan di sini hanya sekedar pengalaman yang ada di Pipiltin Cocoa dan juga di Anomaly Coffee. Nah, pertama coba saya pengen angkat cerita tentang Pipiltin dulu. Boleh next slide. Nah, Pipiltin tuh berdiri tahun 2013. Co-foundernya satu lagi ada kakak kandung saya, namanya Tisa Aunila. Nah, kita berdua waktu itu mulai berpikir tuh tahun 2009. Waktu itu kita sempat bahas, kakak saya sempat dia kan suka masak tuh. Waktu itu dapurnya itu di rumah, di ruang tamu kita tuh dibikin jadi dapur sama kakak saya tuh. Jadi di situ mulai tuh belanja coklat dan sebagainya. Dan salah satu yang menarik itu 2009-2010 ada coklat dari dari Swiss apa dari Prancis gitu ya. Waktu itu bagus sekali kualitasnya, dan ternyata shockingly benar kayak Bang Dishon bilang 80%-nya terbuat dari Indonesia. Coklat juga sama Bang Dishon. Jadi ternyata coklatnya dari Indonesia, mereknya aja yang dari Prancis dan dari Swiss gitu. Nah, di situ kita mulai sadar nih, kayaknya kalau misalnya kita bangun panggung baru bagi coklat Indonesia, coklat yang sangat spesial, sangat kualitasnya tuh tinggi, kok kayaknya menarik gitu. Dan itu menjadi journey yang nggak gampang, tapi susah untuk nggak cinta. Nah itu penting tuh. Jadi cari jalan yang gampang, banyak orang yang milih. Jadinya desek-desekan itu jalan. Kita lihat cari jalan untuk bikin pabrik coklat, kayaknya nggak gampang nih, tapi kok menarik. Akhirnya ternyata itu masih blue ocean ya kalau bisa dibilang. Dari situ kita lihat potensinya tuh tinggi. Nah, coba perhatikan teman-teman semua yang mungkin juga mau usaha di percoklatan atau di perkacangan atau di perkopian atau apapun itu. Indonesia itu lihat deh di peta di sini kan berpulau-pulau. Dan ternyata umur pulau itu menentukan rasa dari produk pohon tersebut. Umur pulau, bayangkan kita kerjasama dengan Osaka University ya untuk meneliti hal ini gitu. Bahwa misalnya pohon coklat yang ditanam di Sumatera dengan Jawa, di Bali, di Flores, dan juga sampai ke Papua dengan pulau-pulau yang berbeda-beda umurnya itu, dan juga microclimate yang sangat berbeda, itu sangat menentukan rasa dari buahnya. Coba, ada nggak yang kalahin negara kepulauan Indonesia? Nggak ada. Jadi kalau kita bermain di luar ya, kita mesti nggak boleh itu kita bermain hanya quantity, dan bahkan kita menghindar dari quantity, kita fokus di quality, karena memang Indonesia itu juaranya keberagaman. Bayangin di Aceh misalnya, kalau ini mohon maaf nih bacaannya sedikit kecil ya, karena pulau kita banyak jadinya otomatis
teksnya kecil-kecil nih, soalnya luas sekali Indonesia. Contohnya Aceh deh saya bacain ya. Di sini rasanya itu nati cashew, jadi rasanya itu sangat-sangat seperti kacang mete, padahal nggak ada kacang mete yang ditaruh di dalamnya. Kemudian kita geser sedikit ke Jawa Timur, rasanya itu ada seperti honey, seperti madu, dan juga ada acidity-nya, raisin ya, kayak kismis. Sampai Bali, sampai ke Flores ada rasa clove ya, dan juga rasa kopi gitu. Terus kemudian sampai ke Transiki. Nah, keberagaman itu yang sekarang Pipiltin yakini sebagai keunggulan produk kita. Dan next, boleh di next slide-nya. Dan keunggulan-keunggulan itu yang membolehkan kita untuk percaya bahwa kita hanya produksi coklat Indonesia, satu. Bukan membatasi diri, tapi memfokuskan diri hanya produk Indonesia. Karena fokus di Indonesia aja mungkin nggak akan kelar-kelar gitu, karena banyak sekali dimensinya. Kemudian yang kedua, kita mau nggak mau harus direct trading ke farmers. Nah ini ada foto ya, kita launching bareng sama wakil gubernur, sama bupati dari Manokwari Selatan, ada Pak Wagub dari Papua Barat, ada Pak Triawan Munaf dari Kepala Bekraf, Pak Handaka, dari grup MAP gitu ya, sampai penari-penari Papua ikut launching ini. Juga ada yang berhijab ini dari Aceh, coklat itu petani langsung dari Aceh, dan yang paling kanan atas itu kunjungan ratu dan raja dari Belanda. Datang ke pabriknya si Pipiltin, pabrik kita yang sangat modest, bisa dibilang nggak besar ya, nggak megah seperti pabrik besar lain, tapi mereka mau menyempatkan diri karena mungkin mereka tahu tentang pesan yang Pipiltin bawa, yaitu kita percaya dengan sustainability, kita percaya dengan keberlanjutan alam, ya, kita percaya dengan petani harus hidupnya profitable, bukan hanya sekedar harganya naik tapi nggak profitable ngapain. Tapi kita hitung bareng-bareng supaya profitable itu seperti apa, kita masuk ke area ekonomi petani, ya. Dan sekarang kita ada di 100 lebih retailers di 4 kota di Indonesia, dan alhamdulillah kita ekspor ke Jepang, Singapura, Rusia, dan Swiss. Lucunya, terakhir nih tahun 2010, during pandemi malah kita berkesempatan untuk ekspor ke Swiss. Saya pertama kali dengar itu dengan partner saya, ya, Mbak Tisa. Komentarnya, kalau jual coklat ke Swiss kayak jualan kulkas ke kutub. Kayak itu pusatnya coklat soalnya di Swiss. Tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh rekan kita yang percaya dengan coklat yang berkelanjutan, ya, dengan local pride ke Indonesia yang kita bawa. Next. Nah, next. Ini yang seru nih. Pipiltin punya message. Indonesia itu beragam. Kalau nyobain rasa yang sama tuh nggak seru. Kalau nyobain coklat yang rasanya konsisten, ada rasa vanilanya, kemudian itu menjadi konsisten rasa dari merek tersebut, kok kayaknya nggak seru. Pipiltin malah mau jual beda-beda itu enak. Jadi rasa keberagamannya itu yang kita jual. Inkonsistensi rasa itu mungkin dari tahun ke tahun itu yang kita rayakan. Bukan inkonsistensi dalam hal yang buruk, tapi memang alam itu memberikan rasa yang tidak selalu 100% sama, karena itulah alam gitu. Kalau mau rasa yang sama, ya mungkin ada rasa sintetik yang perlu diproduksi. Nah, hal seperti itu yang buat kita Pipiltin itu berbeda dari coklat-coklat yang lain. Nah, waktunya masih ada, saya lihat sedikit waktu masih ada, saya boleh bawa cerita sedikit tentang pengalaman perusahaan saya yang kedua, yang justru sebetulnya ini 6 atau 7 tahun lebih dulu ada dibandingkan Pipiltin Cocoa. Nah, ini didirikan oleh sahabat SMA saya, Agam. Kita berdua yang dirikan ya, Agam dan saya. Nah, ini kalau diperhatikan nih, coba lihat dari Aceh sampai Papua itu Indonesia kopinya tuh beda-beda luar biasa. Aceh itu ada cinnamon, ada karamel, ada coklat rasanya. Baru dari Aceh ke Sumatera aja, Kerinci itu ada fruity melon rasa di Sumatera Kerinci. Ada dark chocolate, ada hint of sweet candy aftertaste. Bisa bayangin nggak sih? Kita belum sampai Papua loh, teman-teman ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita nggak percaya dengan Indonesia sendiri gitu ya. Wah, kayaknya kita akan keduluan sama orang lain yang percaya dengan keutamaan Indonesia, yaitu apa?
diversity, again, lagi-lagi keberagaman. Nggak hanya suku, tapi produknya yang juga sangat beragam. Itu yang jadikan Indonesia itu sangat menarik. Boleh next slide? Saya cerita sedikit tentang Anomali. Anomali itu berdiri tahun 2007, bulan Agustus, bermulai dari banyak sofa-sofa second, mesin juga second, sumbangan lemari banyak dari om dan tante dan orang tua kita gitu ya, sumbangan benar-benar ala kadarnya, dan kita bermulai dari 25 kursi di lantai 1 Jalan Senopati nomor 35. Dan sekarang alhamdulillah kita berkembang di 4 kota, kita menjual lebih dari, sekarang sih udah mungkin lebih dari 100.000 cups terjual sebulan lah. Ini biar angkanya keren aja nih sebulan gitu, biar gede. Kemudian kita tetap melihat sesuatu itu masih banyak kekurangan yang Anomali itu sekarang, dan masih banyak room for improve ya untuk Anomali sebagai kafe. Tapi yang menarik apa? Kita tidak berpikir hanya untuk membuka kafe sebanyak-banyaknya. Kita berpikir bagaimana we serve the industry, gimana perkopian itu bisa kita juga promote, kita juga support, dan bahkan banyak kompetitornya si Anomali itu banyak yang kita support melalui perusahaan sister company kita yang namanya KAI, Kopi Asli Indonesia. Ini trading company, dan kita support lebih dari 250 coffee shops di Indonesia. Brand-brand besar yang teman-teman mungkin dengar, tapi saya nggak bisa sebutin namanya, itu sebagian besar adalah juga rekanan dari Kopi Asli Indonesia, trading company kita. Dan kemudian kita ada perusahaan yang ketiga, namanya Indonesia Coffee Academy. Nah, ini sekolah barista, sekolah roaster, sekolah pasca panen, mulai dari petani sampai ke business owners, itu ada kurikulumnya di Indonesia Coffee Academy. Ini kalau istilahnya Bang Bondan nih promo tipis-tipis. Ini cuma cerita aja. Kita ada 4.000 lebih alumni sampai akhir 2020 kemarin. Ada 3 academics di 3 ruang fasilitas akademi, dan memang ada di 2 kota, yaitu Bali dan juga Jakarta. Next. Nah, kalau Pipiltin punya beda-beda itu enak. Kalau di kopi kita punya ceritain kopi Indonesia. Kalau nggak ada cerita, kita nggak punya narasi. Kalau nggak ada narasi, nggak akan ingat. Jadi otak manusia itu dibuat kita bisa memorize something kalau ada cerita. Makanya cerita-cerita mulai dari di berbagai agama, kita lihat kan cerita Nabi, cerita orang-orang yang diutamakan di agamanya mereka, itu sebuah cerita tentang kebaikan, tentang itu, dan kebaikan itu oleh karena itu kita ingat. Dan dari Anomali ini kita pengen punya cerita tentang kopi supaya orang ingat dengan kopi Indonesia. Next. Nah, yang terakhir tidak pastinya relevan dengan topik sekarang, dan juga memang ini usaha yang kami lakukan setiap hari. Return is important, dan kalau kata Bang Dishon bilang tadi, duit nggak segalanya. Setuju banget saya. Dan kita harus return with impact. Jadi nggak cuma return on investment, tapi return with impact. Kita percaya dengan hutan, kita percaya dengan hutan yang kita mesti lindungin, ya, air yang mesti ada masuk ke dalam bumi gitu. Kemudian ada petani yang harus kita banggakan dan kita support supaya mereka tetap profitable dan bahkan profitable. Dan kita selalu mendukung women empowerment karena mereka adalah sekolah bagi anak-anaknya. Kemudian kita tidak percaya dengan child labor, jadi kita menentang dengan child labor. Jadi itulah beberapa nilai-nilai yang kita lakukan insya Allah setiap harinya. Terima kasih kesempatan bercerita sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Irfan atas ceritanya, luar biasa. Di poster kita tulis ada satu produk, tapi hari ini kita bonusin nih buat teman-teman yang udah datang ke kita kasih dua cerita nih dari Pipiltin dan juga dari Anomali Coffee. Yang tadi sudah disebutkan dari 2 speaker kita bahwa sebenarnya ketika kita berbicara soal dampak, ketika kita berbicara soal impact, itu harus berbicara soal keberlanjutannya gitu. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan, bagaimana kita bisa membuat suatu perubahan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi tidak hanya tentang bagaimana kita memperbanyak profit ke perusahaan kita masing-masing gitu. Walaupun profit itu juga penting dan bagian dari kita bisa melanjutkan suatu perusahaan seperti itu.
kompleks ya, emang susah ternyata bikin usaha. Tapi semuanya bisa dilakukan, yang pasti itu tadi, ada semangatnya, dan tadi seperti yang kata Pak Dishon tadi di awal, jatuh bangun itu perlu. Kalau misalnya kita udah jatuh, kita harus bangun, jangan jatuh terus, atau jangan bangun terus, nanti nggak turun-turun gitu kan. Oke, mungkin kita bisa mengundang semua pembicara kita pada malam hari ini, ada Bang Rahmat, Pak Dishon, dan juga Mas Irfan bersama kita di sini. Kita akan berdiskusi dan juga akan ada diskusi interaktif di sini. Jadi untuk rekan-rekan semuanya mungkin ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi kembali tentang apa yang sudah disampaikan, itu boleh banget, dan kita mungkin bisa langsung mulai di sesi kita yang sekarang. Jadi kita undang dulu semuanya. Mungkin bisa say hi dulu nih Bang Rahmat, Pak Dishon, dan juga Mas Irfan. Halo. Oke. Udah itu semua ya, udah seger semua ya. Tadi sempat ke delay tadi kan, gantian untuk ngomong di depan di sini. Nah, untuk yang pertama, langsung saja kita mulai untuk diskusi kita pada malam hari ini. Ini untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa terlebih dahulu dijawab oleh Mas Irfan atau juga Pak Dishon tentang, kan kita tadi sudah terbahas, sebenarnya sudah disinggung juga tadi dari Mas Irfan tentang situasi pandemik yang justru mendapatkan kliennya yang ada di Swiss seperti itu. Nah, di setahun sudah pandemi berlangsung, bagaimana sih produsen dari produk lokal? Apakah ada yang dilakukan untuk bisa tetap bertahan di situasi yang seperti ini? Mungkin bisa Pak Dishon dulu atau Mas Irfan dulu, silakan. Nanti mungkin juga Bang Rahmat bisa menambahkan di akhir. Seperti itu, silakan. Ya, terima kasih Pak Bondan. Ya, di situasi pandemi ini sudah tentu sebenarnya justru menjadi peluang juga buat kita, karena bagaimanapun kayak kemarin kan tren sepeda gitu kan, orang-orang di mana sepeda, kemudian kita langsung buru-buru menciptakan beberapa produk sepeda, celananya, kaos jersey-nya, segala macam. Malah di tengah pandemi kemarin ya akhirnya kita mengadakan kerjasama langsung dengan Rodaling, dengan Polygon, untuk mereka juga secara offline. Kemudian kalau di online-nya ya sudah pasti di tengah pandemi itu yang online melalui Bukalapak juga itu sangat meningkat sekali ya, penjualan online. Nah, justru di tengah pandemi ini ya produk-produk seperti kita, karena orang tidak bisa keluar, tidak bisa berbelanja, takut datang ke toko, tidak merasa nyaman, maka penjualan online ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting, dan justru ya planning kita tingkatkan sejalan dengan semakin baiknya jaringan internet di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi faktor terpenting juga sebenarnya buat kita semua. Tetapi ya memang di setiap kesempatan, jadi dari dulu itu ya Konsina ya, dari tahun 99 mungkin di dunia ini sudah berapa kali krisis, yang baru ada dampaknya terasa ya pada saat pandemi aja. Waktu krisis ekonomi itu nggak ada dampaknya sama sekali buat perusahaan kita. Baru sekarang ada dampaknya, tetapi puji Tuhan semuanya itu bisa kita antisipasi. Artinya ya seluruh karyawan, usaha masih bisa berjalan dengan baik. Justru ya kita mengambil kesempatan lain. Apa sih yang lagi tren? Kayak sekarang lagi trennya orang wisata outdoor, ya, banyak melakukan trekking segala macam. Nah, itu justru kita melakukan promosi-promosi banyak di area umum yang justru pelakunya banyak sejak dulu tidak begitu banyak berkegiatan outdoor gitu. Nah, inilah menjadi peluang kita buat promosi lebih, justru di masa pandemi ini promosi lebih banyak kita tingkatkan gitu. Ya, begitu Mas Bondan. Terima kasih. Jadi peningkatan promosi dan peka terhadap tren yang ada di pasaran untuk saat ini, terutama untuk permintaan yang sekiranya barang-barang tersebut bisa di-provide oleh Konsina itu sendiri gitu ya, Pak Dishon ya. Siap. Mungkin dari Mas Irfan ingin menambahkan? Ya, ini ada hikmah banget dari pandemi ya, yaitu kalau kita tuh di masa-masa sulit itu kita lebih ringan untuk saling membantu.
Nah, jadi semangat gotong royongnya itu betul-betul terasa. Itu betul-betul dibuktikan, bisa dicek itu ke Bukalapak ya, produk-produknya Pipiltin yang kolaborasi itu ada beberapa tuh. Jadi sebelum pandemi kita nggak terlalu ngerasa kalau wah harus kolaborasi gitu ya dengan beberapa brand gitu. Begitu pandemi kita ngelihat kalau awal-awal ya dengan kesehatan, misalnya kita kerjasama dengan Herbilogy gitu ya, ada jahe merahnya gitu. Kemudian kita bikin choco drink, minuman bubuk yang gampang sekali dibuat di rumah, kemudian tinggal diaduk, tapi dalamnya udah ada jahe merahnya Herbilogy. Dan banyak sekali itu produk-produk kolaborasi lain yang Pipiltin itu jajaki. Dan kita akan mengeluarkan produk kolaborasi lagi yang lebih seru lagi ke depannya, bahkan udah tinggal tunggu waktu launchingnya aja. Itu betul-betul hikmah pandemi ya, karena kita ngerasa sama-sama dapat tantangan besar nih di depan kita. Nah, kemudian poin yang kedua tentang relevansi. Kita coba lihat zaman-zaman krisis dulu. Mungkin analoginya salah ya, kurang tepat. Waktu itu masa Perang Dunia, kemudian ada banyak sekali prajurit yang dikirim keluar, dan ketika itu kan perang menyedot banyak sekali keuangan negara di Amerika. Dan bisa dicek di sejarah waktu itu ya, di West Coast ya, itu banyak sekali bermunculan itu kesempatan baru di masa krisis. Apa tuh? Canning untuk sarden. Nah, itu muncul pada saat Perang Dunia tuh. Mungkin kalau misalnya Perang Dunia itu, krisis itu tidak ada, sarden itu nggak ada tuh, jangan-jangan sekarang produknya gitu. Dan nggak perlu masukin kulkas gitu kan. Jadi kita perlu melihat bahwa relevansi dan kesempatan seperti tadi Bang Dishon bilang ya, di masa pandemi itu tuh pasti ada dan tidak mungkin bisa kita lewati. Dan banyak sekali bahkan perusahaan-perusahaan mau ngomongin apa, mungkin Volkswagen misalnya yang luar biasa berkembangnya di masa-masa yang krisis yang luar biasa. Jadi krisis ini bisa dilihat dari cara pandang gini, good company comes from good crisis. Itu yang benar-benar kita mesti lihat, dan itu yang mesti betul-betul kita jangan sampai kita jadi menyerah ya. Jadi good company, great company comes from good crisis. Oke, terima kasih Ya. Mas Irfan. Jadi tadi sudah dari Pak Dishon dan juga Mas Irfan bisa dijelaskan bahwa selain kita mengambil peluang-peluang yang ada, kita teliti dengan segala macam kesempatan yang ada, kita juga harus berani untuk melakukan suatu perubahan yang mungkin sebelumnya juga tidak terpikirkan atau juga belum pernah dilakukan karena masih banyaknya pertimbangan gitu kan. Secara ini krisis, kita bergerak juga beresiko, kita tidak bergerak makin-makin gitu kan. Jadi mumpung ada kesempatan ini, kita ambil hikmahnya untuk kita bisa melakukan hal-hal yang sekiranya mungkin bisa menjadi kesempatan yang baru gitu kan di sini gitu. Itu dari produsennya. Sekarang gimana nih Bang Rahmat dengan menghadapi pandemi ini? Ya, jadi kalau di masa pandemi ini sesuatu yang memang tadi Mas Dishon udah bilang dulu kayaknya saya sama Dishon mungkin seumur-umuran kali ya. Jadi pas kuliah tahun 98 gitu, jadi ngerasain ya. Jadi kita udah pernah ngelihat Sudirman membara gitu misalnya tahun 98. Saya kebetulan di Amerika tahun 2001 baru lulusan engineering, tiba-tiba .com bubble burst di US. Kemudian saya lulus MBA tahun 2008, kena global financial crisis. Jadi ini kalau krisis itu pasti ada terus. Ya, itu suatu keniscayaan lah ya, pasti akan ada something gitu. Tapi memang mungkin kalau yang paling berasa buat terutama untuk usaha menengah ya, yang menjadi sokoguru perekonomian Indonesia, ya ini memang COVID ini kan ya. Karena tahun 98 itu it's about corporate ya. 2001 mungkin nggak berasa di Indonesia, 2008 juga little bit untuk di finance world aja. Ya. Tapi yang beneran kena, karena ini mempengaruhi semua orang. Nah, saya sepakat banget ya, memang untuk itu kita harus coba shifting. Shifting kita harus lihat behavioral change-nya itu apa. Apa aja sih orang berubah. Kalau dari saya sih biasanya kayak saya bisa bilang benang merahnya itu ada 3 yang terjadi pada saat COVID. Yang pertama ini karena krisis kesehatan, semua orang jadi peduli kesehatan. Jadi dia akan memanjakan dirinya gitu ya dengan lebih sehat, minum vitamin, minum yang jahe merah tadi misalnya, empon-empon dan sebagainya. Dia juga akan olahraga lebih teratur,
mungkin mau sepedaan, mau lari dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hal seperti itu akan lebih baik ya, akan naik gitu. Orang yang berkaitan dengan healthier lifestyle. Yang kedua, karena krisis kesehatan ini mempengaruhi semua orang, ini juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Kita pastilah banyak banget melihat toko-toko yang terpaksa tutup, mungkin ada saudara kita yang berdampak dalam hal pekerjaannya, mungkin jam kerjanya berkurang atau mungkin berdampak gaji apa segala macam kan. Jadi ini akibatnya orang-orang ini jadi lebih lebih bijak kali ya dalam spending ya sebenarnya. Jadi orang melihat ini mencoba berhemat, mencari value for money items gitu ya, gimana yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang lebih murah. Dan ini kita juga cukup lihat ya di transaksi e-commerce itu, walaupun transaksinya naik, mungkin rata-rata transaksinya sendiri turun. Ada beberapa benda-benda yang mungkin tadinya traditionally dibelanjain di online, tapi karena ini durable goods, orang jadinya menunda pembelian gitu. Nah ini menjadi peluang juga buat kita yang tadi, kalau bisa kita ciptakan barang yang mungkin kualitasnya nggak kalah jauh, dan tapi harganya bisa lebih baik, itu juga bagus gitu ya. Nggak usah terlalu mikir dari very branded product gitu misalnya, tapi higher quality, karena ini juga ada pola seperti ini juga. Dan yang terakhir tentunya karena orang disuruh stay at home, ya aktivitas itu berubah dari di at home or near home, yang saya bilang. Jadi kalau di rumah, rumah ini yang tadinya jadinya tempat tidur, menjadi tempat bekerja, tempat berekreasi, dan juga tempat tidur juga gitu kan. Jadi orang sekarang belanja untuk buat rumahnya itu nyaman dan sebagainya. Nyaman untuk bekerja, nyaman untuk nonton film, untuk rebahan, untuk apapun lah, mengerjakan hobinya. Dan ini juga menjadi peluang ya. Kita juga lihat transaksinya di e-commerce ya, itu kelihatan juga cukup tinggi hal-hal yang gitu. Bahkan bukan hanya yang at home aja, yang transaksi near home pun kita lihat juga cukup tinggi. Jadi orang-orang mungkin tadinya kalau mau belanja barang-barang grosiran, barang sehari-hari, mungkin dia pergi ke tempat yang supermarket atau mall, but this time around mungkin dia mikir untuk belanjanya itu di warung gitu kan, terdekat. Jadi kita juga punya ini warung, Mas Dision, Mas Irfan, punya aplikasi khusus untuk warung. Kita melayani jutaan warung juga yang tadi di videoin juga ya. Jadi bukan hanya online marketplace, tapi juga warung ya. Mudah-mudahan nanti barang-barangnya ini bisa di reach juga sama teman-teman kita yang belum online, belum nyaman belanja online. Tapi lewat warung-warung ini sebenarnya barang-barang kita bisa dijajakan juga bisa di sell gitu ya sama teman-teman di Mitra Bukalapak. Nah, hal-hal seperti ini mungkin teman-teman kita harus melihat tren ini, dan kayaknya akan stick gitu ya ke depan, karena kita udah 1,5 tahun kayak begini, mungkin akan stick. Jadi ya insya Allah, tapi walaupun mungkin susah, kita yakin ini pasti akan lewat ya. This too shall pass. Oke, Bang Rahmat. Ini tadi sudah diberikan spoiler oleh Bang Rahmat tentang bagaimana situasi pasar online dan offline kita di masa pandemik ini, luar biasa. Nah, jadi ini semoga bisa memberikan semangat nih untuk para pelaku UMKM atau yang berencana hendak membuka usahanya masing-masing, bahwa masih ada kesempatan yang terbuka lebar untuk rekan-rekan semua yang ada di sini, seperti itu. Nah, ini biar makin semangat nih, saya langsung ke Bang Rahmat lagi nih. Bagaimana produk lokal, khususnya UMKM, berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di masa pandemik ini, Bang? Biar makin semangat nih kalau misalnya mereka menggarap usaha-usahanya gitu. Ya, I think sekarang ini sih sebenarnya yang pertama kali kalau kita ngomong satu hal itu adalah kita memperkuat ekonomi dalam negeri ya. Apakah itu produksi Indonesian manufacturer atau artisanal ya, dalam hal ini UMKM dan sebagainya. Jadi ya kalau misalnya di Bukalapak kan ada warung-warung ya. Kalau warung-warung ya biasanya barang-barang pabrikan semuanya yang dia jual gitu. That is okay, karena itu juga bagian dari ekonomi dalam negeri juga kan. Tapi kalau kita cerita untuk artisanal atau UMKM, ini memang sebenarnya peluangnya terbuka lebar. Tinggal kita perlu cari cara nih sebenarnya untuk bisa mengisinya. Jadi kebetulan saya sering banget tuh dipanggil sama pemerintah ya di berbagai kementerian dan lembaga untuk
ikut ya, diajak meeting koordinasi dan sebagainya. Dan ibaratnya keinginan dari atas itu adalah bagaimana caranya government spending itu bisa dimanfaatkan oleh artisanal atau UMKM, ya. Dan yang diutamakan itu makanya dibentuk ada lembaga namanya LKPP gitu ya, untuk procurement government dan sebagainya. Dan itu dimulai dari saat ini misalnya stationery, alat tulis menulis, makanan dan minuman dan sebagainya. Jadi hari ini kami sebagai salah satu platform mitra pemerintah juga mulai nyari-nyari nih, kira-kira benda-benda apa yang dibutuhkan oleh lembaga, dan kita juga coba onboard di e-procurement itu. Karena dalam kondisi seperti ini memang pemerintah yang ibaratnya yang punya dana dan ingin menggerakkan ekonomi, sektor swasta mungkin masih ada sebagian yang wait and see kan, jadi masih menunggu. Nah, dari situ ya, dan tapi tentunya juga buat kita kalau dari sisi pemerintah itu akan coba dijalankan, tapi yang tidak kalah pentingnya tentunya ya yang bisa pakai ya kita ini 270 juta penduduk Indonesia yang tadi Mas Irfan bilang, kita harus berpihak gitu. Kita at least ya kalau mau beli apa lihat ingredients-nya buatan mana gitu. Atau kalau nyari-nyari kalau bisa oke, ini yang jual abang siapa atau Daeng siapa gitu, atau Mr. X gitu ya, jangan mungkin kita yang ke abangnya dulu gitu misalnya, dan sebagainya kan, kita ketahuan gitu hal-hal seperti itu. Tapi of course apa ya, ini investasi kecil-kecil, tapi kalau kita kan semua kerjain rame-rame, insya Allah kita akan jalan gitu, kita akan jalan bareng-bareng. Dan apa ya, ekonomi Indonesia nggak akan bisa hidup tanpa UMKM. Everyone knows. 90-something% tenaga kerja itu dari UMKM. GDP Indonesia 2/3 dari UMKM. Dan kalau kita nggak ikut dorong, ya berarti itu kita kalau ibaratnya dalam mobil ya, kita dalam mobil yang sama gitu. Kalau kita nggak ikut dorong ya kita gelinding dorong. Dan that is what I think ya. Ya, Bondan. Thank you. Oke, nah jadi itu masih banyak sekali peluang untuk para UMKM yang ingin hendak memulai atau mungkin yang saat ini sedang merintis untuk menjadi lebih besar lagi, lebih baik lagi. Masih ada berbagai macam kesempatan, dan pastinya juga untuk rekan-rekan yang mungkin saat ini menyaksikan Buka Talks dan bukan pelaku UMKM nih, misal kita sebagai konsumen aja, ayo mulailah kita untuk berpihak nih kepada produk-produk dalam negeri, karena tadi udah dijelaskan dari awal secara kualitas, secara harga dan semuanya bisa bersaing, dan pastinya juga tinggal di kitanya nih mau atau enggak, dan pastinya juga dengan kitanya sendiri juga bisa berkontribusi untuk lebih memperluas lagi impact atau juga dampak yang bisa diberikan kepada produk-produk lokal ini, begitu. Oke, tadi sudah dengan Bang Rahmat, mungkin bisa berpindah kembali ke dua pembicara kita pada malam hari ini, ada Pak Dishon dan juga Mas Irfan. Di sini ada pertanyaan nih. Jadi kan tadi juga udah dijelaskan bahwa dari Pak Dishon dan juga Mas Irfan bisa dikatakan bisa survive lah di situasi pandemi saat ini, yang menandakan bahwa ekonomi saat ini mungkin untuk beberapa sebagian besar sudah kembali ke semula, udah kembali pulih gitu. Nah, persiapan apa saja yang telah dibina guna menghadapi pasar pasca pandemi ini? Untuk mungkin bisa dijawab untuk Mas Irfan terlebih dahulu. Jadi apa saja yang sudah dipersiapkan? Pasar apa yang sudah dibina ya? Mungkin gini ya, kalau misalnya produknya itu produk-produk lifestyle seperti kopi dan coklat ya. Tadi quote dari Bang Rohmat ya, kita mesti tahu relevansinya sih. Jadi misalnya yang sekarang masih makin sadar dengan kesehatan misalnya, atau tadi seperti Bang Dishon bilang, sekarang banyak yang orang justru di outdoor, banyak yang orang yang berolahraga gitu ya. Nah, kita jangan berhenti hanya di produk-produk yang ada sekarang. Bahkan nggak hanya inovasi produk, tapi treatment terhadap produk itu juga bisa disesuaikan. Misalnya apa sih treatmentnya? Produk yang sama kemudian packagingnya berbeda misalnya. Jadi lebih gampang misalnya dibawa kemana-mana. Kita kepikiran bahkan oke, misalnya orang di rumah nggak ngafe, mereka gimana caranya untuk minum espresso, sedangkan latte aja itu harus pakai espresso, ice latte misalnya gitu. Nah, kita membuat produk
dari ekstraksi. Jadi ekstrak espresso itu kita campur, kita masukkan ke dalam botol, kita jual botolan espresso. Jadi hal-hal seperti itu kita coba. Nah, kemudian contohnya kita pernah bikin kampanye hashtag merakyat ya. Karena gini, dengan adanya pandemi ini, cash flow di kota itu kan jadi seret ya. Jadi penyerapan produk-produk specialty products-nya si coklat dan si kopi itu kan juga menurun otomatis. Nah, kita membuat beberapa program-program supaya kita bisa dibilang program ini untuk penyerapan mereka, harganya pun kita turunin gitu ya untuk lebih cepat diserapnya, dan ternyata itu lumayan berhasil. Jadi supply chain-nya itu lumayan jalan gitu, yang tadinya tuh produknya itu mandek. Jadi emang bisa dibilang dimensi supply chain itu yang perlu kita juga pikirin, nggak cuman hanya sekedar kita supaya bertahan secara company, tapi supaya supply chain kita, supplier kita di kebun yang susah, yang setengah mati mereka setiap hari memproduksi bahan-bahan mentah yang dibutuhkan oleh kita, jangan sampai mereka itu kita lupain juga gitu. Jadi hal seperti itu mungkin lebih ke arah, saya rasa gini, ke depan itu akan banyak inovasi-inovasi yang berhubungan dengan packaging yang saya lihat udah ada pergerakan yang inovatif ya, baik itu untuk percoklatan dan juga untuk perkopian, dan saya rasa nggak cuma hanya kopi dan coklat, frozen foods, ready to eat dan sebagainya itu saya lihat juga lumayan berkembang. Jadi mungkin dimensi treatment terhadap produk itu sekarang ini sangat-sangat banyak sekali inovasinya. Itu mungkin Mas Bondan. Oke, jadi mempersiapkan berbagai macam inovasi yang berkaitan dengan permintaan pastinya juga, dan juga tentang treatment ke produknya itu sendiri. Sekarang tuh bisa diapa-apain banget sesuai dengan bagaimana situasi pasar untuk saat ini gitu ya, Mas Irfan ya. Oke, selanjutnya ke Pak Dishon, bisa dilanjutkan mungkin apa yang sudah dipersiapkan, yang sudah dibina guna menghadapi pasar pasca pandemi ini. Gimana Pak Dishon? Oke. Ya, jadi prinsipnya kita juga di Konsina ini kita berusaha bergerak, tidak pernah diam. Karena ketika sebuah mesin diam itu untuk gerakinnya itu lebih sulit lagi, gitu. Ya kan, kalau kita udah punya sekian karyawan, apa segala macam, kita diam dulu nih lagi pandemi. Nanti begitu mau jalan lebih berat lagi. Jadi sesusahnya apapun kita kemarin berusaha bergerak dan ternyata pergerakan kita lumayan juga cukup baik, dan memang kemarin kita ngelihat di masa pandemi ini kita banyak mengeluarkan produk-produk yang lebih ekonomis karena memang budget orang bagaimanapun juga agak dikurangi untuk belanja-belanja yang bukan premier gitu ya, karena sekarang yang paling utama ya tentu kesehatan, vitamin, makanan, orang lebih banyak asupan supaya pas gitu ya. Tetapi kalau kita ini masih kategori hobi, walaupun sebenarnya tidak hemat-hemat juga sih. Zaman sekarang banyak aja orang beli sepeda ratusan juta, ya ada banyak juga. Malah kadang-kadang ya kita keluarin hemat-hemat, ternyata yang mahal-mahal laku juga. Tetapi bagaimanapun ya yang hemat itu sebagai penarik. Karena itulah sebagai peluang orang masuk ke produknya kita, mereka akan ngelihat, setelah itu ya mereka akan lihat lagi kantongnya lagi, ternyata yang ada yang bagus toh gitu kan. Selama ini mereka tidak begitu melihat bahwa produk Indonesia itu ya sudah cukup lengkap, sudah cukup banyak. Nah, inilah produk-produk ini yang terus kita kembangkan gitu loh. Baru-baru ini kita baru launch lagi produk yang satu warna lengkap, ada tasnya, ada tas pinggangnya, tempat handphonenya gitu. Itu satu, jadi orang beli 3 in 1 gitu. Sehingga ya orang sekarang juga lebih banyak kantong karena bawa tisu, bawa hand sanitizer ya, kemudian handphone juga udah nggak satu sekarang, orang bawa lagi power bank gitulah. Hal-hal gitu yang kita antisipasi ke depan, karena ketika orang nanti sudah mulai bergerak, maka sudah banyak jalan, banyak keluar, tetapi private segala sesuatu mereka tetap perlu, tetapi ya mereka tetap mau kelihatannya hal yang baru nih, lebih fashionable gitu loh. Makanya kita keluarin
walaupun desain sederhana tapi warnanya banyak warna-warna terbaru, warna cerah gitu lah. Itu yang membuat mereka ketika foto gitu, wah lu punya baju baru ya, punya tas baru, punya ini baru, padahal ya dia beli tidak terlalu mahal juga. Nah itu sehingga orang dengan gaji yang mungkin ada yang perusahaan belum 100%, ada yang baru 75, tapi sudah bisa bergerak ya mereka, kita harapkan perekonomian ini masih bisa tetap jalan. Seperti itu Mas Bondan. Baik, terima kasih Pak Dishon soal tadi sudah dijelaskan tentang apa yang akan dilakukan dan sudah dipersiapkan untuk menghadapi pasca pandemik. Dan sebenarnya saya hari ini agak kaget sih karena tadi katanya untuk speaker kita pada hari ini tuh pada baru ketemu hari ini, cuma chemistry-nya luar biasa, jadi satu jawaban bisa saling melengkapin yang lain gitu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Luar biasa, chemistry-nya sudah terbangun gitu kan, berasal dari mungkin dari beli-beli produk tadi ya, sudah dibahas di belakang panggung. Oke, luar biasa buat hari ini untuk pembicara-pembicara kita sudah menjelaskan tentang local pride, tentang bagaimana kemudian creating impact untuk produk lokal kita agar bisa sustain dan bisa bertahan di pasaran, bukan hanya bertahan tapi juga bisa bersaing baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pastinya juga untuk sebelum kita ke penutup acara pada malam hari ini, tadi sudah dijelaskan semua untuk detail-detail jawaban dan semuanya. Mungkin bisa dikasih dulu untuk closing statement-nya untuk masing-masing pembicara, bisa dimulai dari Pak Dishon, mungkin pesan-pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, silakan. Halo? Siapa dulu tadi, sorry? Pak Dishon dulu, Pak Dishon. Oh, saya Pak dulu. Dishon, Oke. Pak Dishon dulu. Oke ya, saya terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada Bukalapak, terutama Pak Rahmat dan Pak Bondan beserta tim, dan juga kepada Pak Irfan. Malam ini saya juga banyak belajar, ya, sangat luar biasa, dan semoga dengan adanya ini maka membuka mata, membuka hati, membuka telinga bagi teman-teman yang lain bahwa di situasi sesulit apapun Indonesia harus bergerak, semua harus bergerak. UKM harus bergerak, Bukalapak harus bergerak, teman-teman juga harus bergerak. Tidak ada waktu untuk diam karena Indonesia tetap harus maju, tetapi prokes menjadi hal yang utama dan kita lihat sendiri, saya rasa semasa kita benar-benar ketat, prokes kita ketat, saya rasa ya itu salah satu cara untuk menurunkan pandemi ini dan kita tetap support segala upaya dan daya pemerintah untuk menurunkan jumlah yang terpapar COVID-19 ini. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Dishon. Selanjutnya Mas Irfan, silakan. Ya, pastinya kalau relevan dengan pandemi, coba kita putuskan urat syaraf pesimis. Nggak ada tempat pesimis di negeri kita. Dan tadi saya note sampai ya, kalau mesin berhenti itu startnya susah ya Pak Dishon ya. Itu setuju banget sih Pak Dishon, karena itu yang sebenarnya tanpa disadarin, yang walaupun kesannya memaksa di dalam pandemi ini kita tetap jalankan usaha, tapi dengan niat supaya teman-teman bisa tetap ada di company kita dengan jalan sepelan apapun, yang penting kita tetap jalan teman-teman sekalian. Kita rasain kok apa yang ada bersama di hadapan kita, nggak ada yang gampang, dan orang-orang great companies itu ingat, great person, great companies comes from good crisis. Jadi kita harus tetap optimis ya. Terus kedua, mungkin relevan dengan local pride ya. Saya rasa Bukalapak sangat relevan dalam menyuburkan UMKM yang 90% loh dari gerakan ekonomi itu dari UMKM loh tadi ya. Jadi 120 juta orang kalau bisa kuat juga angka gitu yang terlibat di UMKM. Jadi bisa dibilang kalau Bukalapak gerakin seperti seringan Bukatoks ini dan juga apapun effort-effort yang ke depan, saya percaya betul bahwa itu akan memperkaya dan katalis dari UMKM. Dan memang dengan adanya Bukalapak saya yakin digitalisasi UMKM itu akan lebih tercapai dan lebih aksesibel produk-produk kita ke masyarakat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Irfan, dan kita beralih ke Bang Rahmat. Silakan Bang Rahmat untuk closing statement-nya untuk malam hari ini.
Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada bintang tamu kita malam ini, Mas Irfan, Mas Vision. Luar biasa sekali. Saya belajar banyak dan hopefully teman-teman juga yang nonton juga ikut ya. Kita juga jadi semangat melihat ini truly gitu ya, bahwa artisan-artisan Indonesian entrepreneurs itu hebat-hebat gitu, dan kita bisa lihat contohnya dan kita bisa sukses terlepas dari manapun kita start gitu kan. Ini sangat saya sangat terharu ya. Saya sekali lagi terima kasih. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin saya cuma mau bilang tadi buat teman-teman semua UMKM Indonesia, artisan-artisan Indonesia, semangat terus. Kalian kita semua, you actually have us. Kalian punya kita. Gitu. Bukalapak akan selalu hadir untuk mencoba mengempower, memberdayakan UMKM, artisan-artisan, orang-orang Indonesia lewat teknologi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rahmat. Bukalapak selalu ada. Mohon dukungannya, kita semua bisa bergerak bersama, maju bersama dengan Bukalapak dan juga UMKM yang ada di Indonesia. Oke, itulah tadi serangkaian acara kita pada malam hari ini, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan semua tentang success story, terus tadi juga kita udah belajar banyak hal tentang kisah-kisah inspiratif yang dibagikan, dan juga ada spoiler-spoiler yang disampaikan oleh Bang Rahmat seputar produk-produk Bukalapak, yang pastinya juga bagaimana Bukalapak bisa mendukung segala macam pergerakan yang dilakukan oleh UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan mengembangkan perekonomian di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Rahmat sudah bergabung dengan kita di sini. Terima kasih Pak Dision, terima kasih Mas Irfan, Helmi yang sudah meluangkan waktunya dan kita berbagi dengan teman-teman Bukalapak semua yang ada di sini melalui Buka Talks. Dan sebelum kita menutup acara, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman panitia mungkin bisa disiapkan kita berfoto bersama. Sudah? Oke. Nah, itulah tadi sudah kita berfoto bersama, dan pastinya juga untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan Buka Talks pada hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya sampai dengan jam 8. Ini tadi sudah jam 8 tepat kita berkumpul di sini 1,5 jam. Dan pastinya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati pemirsa semua yang ada di sini. Dan pastinya juga kita akan masih hadir lagi untuk di sesi Buka Talk selanjutnya. Bisa jadi kita juga akan masih membahas tentang local pride dengan tema-tema yang berbeda, pastinya dengan pembicara yang tidak kalah seru dengan hari ini, karena tadi hari ini memang benar-benar luar biasa dengan Pak Dision dan juga Mas Irfan yang sudah membagikan semuanya, nggak malu-malu yang dibagikan, pokoknya semuanya mantap. Dan pastinya juga terima kasih Bang Rahmat sudah hadir bersama kita di sini, sudah menemani teman-teman semua, dan pastinya juga di sini kita harus bangga dengan apa yang diproduksi di Indonesia oleh orang Indonesia, tidak hanya tentang bagaimana kita menggunakannya, tapi bagaimana kita memberikan dukungan yang tadi sering kali disebutkan bahwa disebut dengan impact atau dampak itu tadi. Dan pastinya untuk saat ini saya Bonan mewakili panitia yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Tetap menggunakan produk-produk dalam negeri, jangan lupa, pokoknya tetap dukung terus segala macam usaha-usaha anak negeri. Pokoknya seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.